Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar lagu pujian dan renungan malam. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu itu dapat kami terima dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampunilah ya Tuhan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tekuni dan berbuatlah terus, Tuhanmu Yesuslah teladanmu, sempurnakanlah kebenaranmu. Tak cukup kekuatan imanmu, cintamu hanya pada dirimu, sesamamu tiada pedulimu. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah terang Allah mempersatukan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus memiliki pengenalan akan siapa itu Allah kita dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Dengan pengenalan terhadap Allah, tentunya akan membawa kita untuk memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Seperti kita ketahui bersama bahwa surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini adalah untuk mengingatkan kita sebagai umat yang percaya akan adanya pengajaran-pengajaran yang sesat, agar kita memiliki semangat persekutuan yang didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan yang erat dan teguh dengan Kristus. Melalui surat ini Yohanes menyebutkan bahwa orang yang beriman harus mengetahui akan perbedaan dari gelap dan terang. Setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus haruslah hidup di dalam terang. Saudaraku seiman, melalui renungan kita malam ini ada dua hal yang kita perlu pahami. Pertama adalah kesaksian firman yang hidup. Kesaksian yang diberitakan Yohanes adalah tentang apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat
tentang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dengan firman yang hidup, tentunya memberi pengertian akan hidup yang kekal yang ada di dalam Bapa. Dengan tujuan supaya kita sebagai umatnya mendapatkan pengertian dan hidup berhubungan yang baik dengan Allah. Karena hubungan yang baik dengan Allah harus menjadi dasar dalam sebuah persekutuan. Sekali lagi, dengan hubungan yang baik dengan Allah harus menjadi dasar dalam persekutuan. Karena persekutuan orang yang percaya adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kedua adalah Yesus adalah terang. Bagian ini menjelaskan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah adalah terang. Karena Allah adalah terang, maka di dalam Dia tidak akan pernah ada kegelapan. Terang itu tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Dan kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang. Hidup di dalam terang Allah, sekali lagi, hidup di dalam terang Allah akan mendapatkan hidup di mana terang Allah itu akan menerangi jalan kita untuk tidak hidup dalam kegelapan. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Yesus sebagai terang akan membuat kita lebih mengenal akan kuasa Allah, sehingga kita akan hidup seperti yang Allah kehendaki, yang memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia, dan tunduk kepada Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup di dalam terang. Kita harus mengakui dosa kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Di mana setiap orang yang mendapatkan pengampunan Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui terang Allah inilah kita semua dipersatukan. Melalui tema renungan kita malam ini, jelaslah bagi kita bahwa yang menjadi dasar bagi kita untuk bersekutu dengan sesama kita adalah Allah itu sendiri. Melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap pribadi kita akan diterangi oleh Allah. Dengan demikian akan terciptalah suatu hubungan yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita hidup di dalam terang Tuhan dengan tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Akhirnya, marilah kita menjaga kesatuan kita di dalam Kristus dan tetaplah terang itu tinggal di dalam diri kita, sehingga kita mampu memancarkan cahaya-cahaya kedamaian bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Godang dope si guru honon mi asa tu dos hodo ho Tuhan mi sai tong nahu ra
Ang hati goran mi sotuk dope hapor seaon mi dirim sambing dihaholongi ho dongan mulas dihalupahon ho. Mari kita tutup di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami hidup tetap di dalam terang. Jadikanlah kami ya Tuhan pribadi-pribadi yang membawa terang, agar dalam persekutuan kami selalu dalam keadaan damai, dan kami akan menerima berkat atas perilaku ya kami yang terang, karena kami yakin Tuhan akan memberkati kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.